Selamat sore teman-teman, selamat sore Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 pada video ini akan mempresentasikan apa yang menjadi hasil dari belajar kami, diskusi kami juga. Sebelum melanjut pada pemaparan materi atau kami menampilkan hasil dari diskusi kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Pertama dari saya selaku juga ketua dari kelompok ini. Nama saya Julius Karuslabi. Kemudian teman saya, silakan. Lucius Aneng Talar, Wilhelmina Wiliabella, Eleonora Gunumbawan. Ya, itu nama-nama dari anggota di kelompok kami. Dan selanjutnya kita langsung pada pemaparan materi. Ya, sekarang kita masuk pada pemaparan materi. Jadi untuk materi pertama, sebenarnya ini adalah tugas kuliah kami. Mata kuliahnya rancangan percobaan yang memberi mata kuliah ini, dia memberikan tugas kepada kami. Ada 3 soal. Jadi di sini kan ada 4 anggota. Jadi kami membagi tugas untuk menjawab dari 3 soal tersebut. Untuk kesempatan pertama saya berikan kepada teman saya Wilia untuk bisa menjawab atau memaparkan hasil diskusi dari nomor 1. Waktu dan kesempatan saya Yang berikan. pertama, apa yang Anda pahami tentang rancangan percobaan? Menurut kami, rancangan percobaan adalah kajian mengenai penentuan kerangka dasar kegiatan pengumpulan informasi terhadap objek yang memiliki variasi atau stokastik berdasarkan prinsip-prinsip statistika. Sebutkan dan jelaskan rancangan-rancangan dasar yang Anda ketahui. Jawab. Rancangan-rancangan dasar yaitu rancangan lingkungan berkaitan dengan bagaimana perlakuan-perlakuan tersebut ditempatkan pada unit-unit percobaan. RAL atau rancangan acak lengkap. RAK rancangan aksi kegiatan. RBSL rancangan bujur sangkar Latin dan Latice. Yang berikut rancangan perlakuan berkaitan dengan bagaimana perlakuan-perlakuan tersebut dibentuk atau faktorial, split plot, split block. Yang berikut rancangan pengukuran berkaitan dengan bagaimana respon percobaan diukur dari unit-unit percobaan yang diteliti. Ya, sekarang kita akan membahas nomor 3. Sebelumnya kan teman Wilia dan teman Nora sudah membahas nomor 1 dan nomor 2. Sekarang nomor terakhir, nomor 3, yaitu buatlah soal cerita atau kasus tentang percobaan dalam bidang biologi perikanan dengan menggunakan uji. Yang pertama uji normalitas, yang kedua uji Lilia force, yang ketiga uji kemiringan, dan yang keempat uji kelancipan. Yang pertama uji normalitas. Uji normalitas adalah model regresi yang baik, memiliki data yang berdistribusi secara normal atau mendekati normal, agar dapat diketahui apakah data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal atau tidak. Hasilnya dapat diketahui melalui uji normalitas. Berdasarkan tabel hasil uji Kolmogorov-Simonsov di atas menunjukkan bahwa Kolmogorov-Simons Z memiliki nilai sebesar 0,556 dengan nilai asymptotik sebesar 0,917, yang mana nilai yang dihasilkan oleh uji di atas lebih besar dari nilai signifikan 0,05, sehingga dapat dipastikan bahwa data berdistribusi dengan normal. Jadi ketika kita melakukan pengujian pada suatu data, jika nilainya melebihi dari 0,05 atau di atas dari 0,05, berarti data itu dikatakan distribusinya normal. Contoh soal cerita dari uji normalitas. Pada kolam tambak X terdapat jenis ikan lele dengan ukuran yang berbeda-beda. Pada data yang sudah ada, berat ikan
sampai 6 kg, frekuensinya 7 ekor. Sedang dari berat ikan dari 7 sampai 8 kg 10 ekor, 9 sampai 10 kg 16 ekor, 11 sampai 12 kg 23 ekor, 13 sampai 14 kg 21 ekor, 15 sampai 16 kg 17 ekor, 17 sampai 18 kg 6 ekor. Jadi total jumlah ikan yang diteliti adalah 100 ekor. Suruhannya selidiki dengan A sama dengan 5%, apakah data tersebut di atas berdistribusi normal. Dari data yang sudah ada didapatkan nilai minnya adalah 157,8, sedangkan standar deviasinya adalah 8,09. Yang berikut uji Lillies Force menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Contoh soalnya, berdasarkan hasil pengamatan mahasiswa THP, didapatkan data berat ikan sebagai berikut: 46, 57, 52, 63, 70, 48, 52, 54, 64, 65, 45, 68, 71, 69, 61, 65, dan 68. Dari hasil tersebut, selidikilah dengan A 5%. Apakah data tersebut di atas diambil dari populasi yang distribusi normal? Penyelesaian. Hipotesis Lillies Force. Yang pertama, HO atau populasi berat badan ikan didistribusikan normal. Yang kedua, H1 sama dengan populasi berat badan ikan tidak didistribusikan normal. Jadi sekarang kita masuk pada sesi diskusi. Ini diskusi ringan saja karena kami memaparkan materi ini di hadapan teman-teman yang notabene adalah teman-teman satu kelompok. Jadi di sini saya memberi kesempatan kepada karena mohon maaf sebelumnya karena sudah dibagi tugas kepada keempat dari kami ini masing-masing untuk mengerjakan soal yang sudah diberikan. Jadi mungkin dalam mengerjakan tugas teman Aning tidak memahami dari jawaban nomor 1, atau mungkin saya sendiri tidak memahami dari jawaban nomor 2, atau teman berdua yang juga tidak memahami dari jawaban kami. Jadi kami membuat diskusi ini. Untuk tempat pertama saya berikan kepada teman Aning untuk menanyakan, mungkin ada kendala-kendala dalam memahami materi yang sudah diberikan. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya mau bertanya, kapan dan di saat-saat mana sajakah kita menggunakan rancangan percobaan dengan menggunakan faktor tunggal atau faktorial? Baik, mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari teman Aneng mengenai kapan saja kita menggunakan rancangan percobaan dengan faktor tunggal atau faktorial. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Aneng mengenai kapan saja kita dapat menggunakan rancangan percobaan dengan faktor tunggal atau faktorial. Kita harus terlebih dahulu melihat permasalahan untuk menentukan rancangan percobaan yang akan kita pakai. Jika sampel seragam, lebih baik menggunakan rancangan acak lengkap. Dan ketika sampel tidak seragam, maka lebih baik menggunakan rancangan kelompok. Selain itu, perlu dilihat juga macam-macam perlakuan yang diberikan. Jika perlakuan lebih dari satu macam faktor, maka yang digunakan rancangan faktorial.
Itulah jawaban saya mengenai pertanyaan yang diajukan oleh teman Aneng. Jika ada kurang atau sanggahan dari teman Aneng, saya persilakan. Baik, terima kasih atas jawaban dari teman Widya. Saya puas dengan jawaban dari teman Widya. Tadi sudah teman Aning sudah bertanya kepada teman Widya, sekarang yang giliran saya bertanya kepada teman Nora. Untuk nomor 2, hal apa saja yang harus diperhatikan dalam pemilihan rancangan percobaan? Coba teman jelaskan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Carlos. Terdapat 3 hal penting yang perlu diperhatikan dalam suatu percobaan. Yang pertama, keadaan tertentu yang sengaja diciptakan untuk menimbulkan respon atau rancangan perlakuan. Yang kedua, keadaan lingkungan serta keragaman alami objek yang dapat mengaburkan atau mengacaukan penilaian mengenai respon yang muncul atau rancangan percobaan atau lingkungan. Yang ketiga, respon yang diberikan oleh objek atau dikenal dengan rancangan respon. Apakah teman Carlos puas dengan jawaban saya atau tidak? Pas. Menurut saya sudah pas. Terima kasih atas jawabannya. Baik, selanjutnya saya akan bertanya, bagaimana teman-teman mendapatkan hasil dari uji kedua data yang teman-teman jelaskan pada soal nomor 3 sebelumnya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Cara menguji data yang sudah ada untuk menentukan bahwa dia itu normal atau tidak, biasanya orang-orang menggunakan, kalau secara digital menggunakan program di komputer atau aplikasi yang ada di komputer, yaitu aplikasi SPSS, atau menggunakan juga pengujian di program Excel komputer. Dari situ kita bisa menentukan apakah data ini normal. Jadi dalam SPS itu ada nanti akan diuji berdasarkan standar. Jadi kalau contohnya seperti di uji normalitas, jika data itu ketika semua penguji data hasilnya melewati angka 0,05, berarti dengan otomatis data itu dinyatakan normal. Dari pertanyaan ini saya bisa jawab seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan dari teman Carlos mengenai pertanyaan yang saya berikan tadi. Oke, sudah pas ya teman dia. Mohon maaf kalau apa yang saya jelaskan mungkin agak sedikit agak sedikit kabur-kabur, tapi harapan saya semoga apa yang saya jawab dari pertanyaan teman bisa dipahami oleh teman. Jadi setelah melewati sesi diskusi ini, untuk video kali ini kami sampai di sini dulu. Kami juga berterima kasih kepada Ibu karena sudah memberikan soal ini. Karena dengan memberikan tugas ini juga kami bisa duduk bersama dengan teman-teman untuk bisa menambah keakraban dalam mengerjakan tugas-tugas, dengan juga menambah kekompakan di antara kami. Terima kasih banyak. Sekian.